Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ali Sauki Bil Fakih. Jangan lupa like, komen, share videonya, subscribe channelnya, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi tiap ada video baru. Oke, kali ini kita akan membahas bersama tentang komunikasi serial pada microcontroller STM32F103C8T6, khususnya pada board Bluepill ya. Nah, komunikasi serial ini biasanya juga disebut dengan UART. UART yaitu Universal Asynchronous Receiver and Transmitter. Nah, untuk setupnya gimana caranya? Setupnya sederhana. Di sini kalian tinggal klik UART 1. Modenya kita jadikan asinkronus karena kita pakai asinkronus ya, seperti namanya UART, bukan USRT. Nah, lalu di sini kalian set. Di sini saya pakai baud rate-nya 9600 saja, nggak usah banyak-banyak. NVI settingnya kita nyalakan global interrupt-nya. Kita nanti juga akan mendapat sedikit spoiler tentang cara kerja interrupt pada microcontroller STM32. Meskipun nanti nggak terlalu banyak penjelasan tentang apa itu interrupt. Oke, jadi nanti bentuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Rangkaian UART-nya, karena tadi coba kita lihat lagi yang dipakai PA9 dan PA10. TX itu PA9. Yang PA9 kita hubungkan ke RX nya FTDI, modul FTDI. Kalau kalian punya modul serial yang lain boleh dipakai. Yang penting bisa untuk sebagai alat transmisi dan untuk menerima data serial. Ini yang RX masuk ke TX-nya FTDI. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk sisanya sama seperti video-video kita yang sebelumnya yang membahas tentang LED. Jadi sistem core-nya nanti kalian di sys-nya ini kalian setupnya pakai serial wire, lalu GPIO-nya LED-nya kalian aktifkan di PC14, terserah di mana aja juga sama aja sih. Yang penting kalian paham konsepnya. RCC-nya kita aktifkan kristal keramik resonator biar nanti kita bisa naikkan ini ke 72, timernya ke 72. Oke, itu aja untuk setupnya. Karena untuk setup folderingnya itu sudah sering dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga kita sekarang bisa langsung masuk ke VS Code-nya saja. Nah, ini filenya yang sudah saya siapkan untuk percobaan kali ini. Di sini kita akan mencoba membuat sebuah project bagaimana caranya menampilkan Hello World pada sebuah terminal. Ini terminalnya ini ya. Jadi nanti data serialnya dikirimkan dari microcontroller untuk menampilkan datanya di terminal. Ini untuk penjelasan board di sini. Ini modul FTD-nya. Ini saya tetap pakai LED. Kenapa sih kok tetap pakai LED? Nanti di percobaan kedua kita akan mencoba mengkombinasikan dengan LED. Untuk apa? Tunggu saja. Nah, di sini caranya, sintaksnya seperti ini. Untuk mentransmitkan data selalu diawali hal UART transmit. Yang perlu diingat karena kita menggunakan UART 1, berarti di sini kita pakai UART 1. Lalu ini tempat datanya, apa data yang ingin kita kirimkan. Katakan kita ingin mengirimkan data berupa Hello World.
ini untuk menghindari warning ya. Maaf kalau kedengeran suara-suara luar, nggak kedap suara ini ruangannya. Lalu ini kita buat ukuran datanya, dan ini timeoutnya 10 milisecond aja cukup. Dan di bawahnya misalnya kita kasih enter, jadi nanti di terminal data yang terkirimkan itu akan tertulis di bawah terus, hello world, di bawahnya hello world, di bawahnya hello world, bukan di sampingnya. Ini cukup 1 atau 2 juga, 2 biar lebih aman. Ini maksudnya ukuran anunya ya, file apa, data charnya. Ini kan karakter, ini sebenarnya kan karakter. Kalau kalian sudah pernah mempelajari tentang konsep string dan char ya itu seperti itu pembatasan arraynya. Di sini kita kasih delay 500 milisecond setiap ada tulisan baru. Kita compile. Nah, di sini kita upload and monitor. Mari kita lihat. Start task. Oh, ini ada apa? Ada noise datanya. Coba kalau ini saya kurang, jadi 1 aja. Nah, noise-nya hilang kan? Karena tadi kalau kelebihan berarti ada yang nulnya tetap di print. Seperti ini, menulis hello world dengan your transmit biasa. Sekarang kalau kita ingin membuat sebuah program di mana serial itu selalu mengirimkan hello world, tapi di sisi lain LED tetap menyala. Jadi seakan-akan 2 task yang sama, 2 perintah yang sama dijalankan secara berbarengan, seakan-akan berbarengan. Di sini saya membuat prototipe fungsi LED blink ya, biar simple manggilnya. Ini isinya sama seperti yang kita lakukan di video-video yang lalu tentang membuat LED berkedip. Apakah lalu caranya seperti ini? Jelas tidak. Coba ya, apa yang terjadi kalau kita menggunakan cara seperti ini? Nah, yang perlu kita ingat, ini kan while 1 ini kan sekuen ya. Jadi dia menjalankan LED blink dulu, baru nanti dia menjalankan program yang di bawahnya. Lalu kembali ke atas lagi. Makanya ini bukan berbarengan, ini tuh dia menyelesaikan 1 perintah dulu baru perintah lain. Sekarang kalau kita mau oke lah, perintahnya itu dijalankannya sekuen tapi lebih seakan-akan berbarengan, maka kita butuh fitur interrupt, di mana fitur interrupt itu akan menginterrupt suatu perintah program dalam durasi milisecond yang sangat kecil, mungkin microsecond ya, dan nanti seakan-akan bareng akhirnya. Jadi LED-nya itu masih blink tapi hello world-nya juga selalu jalan. Gimana caranya? Nah, hal ini akan sangat berguna untuk kalian yang ingin melakukan proses transmit dan receive data di UART, di serial, tapi di sisi lain program yang lain itu tetap berjalan seperti biasa, tidak terganggu sekian milisecond. Oke, LED blink-nya kita biarkan di situ. Kita masuk ke sebuah file yang disebut stm32f1xx_it. Di sini kita isi programnya. Delay kita hapus, jangan ada delay di stick handler ini. Ini ticker timernya microcontroller
settingnya nanti akan kita bahas lebih dalam di konten yang membahas tentang timer aja ya. Sekarang ini spoiler aja tentang konsep interrupt. Ini kita kasih IT, ini juga IT, artinya interrupt. Lalu argumennya enggak pakai ini lagi, enggak pakai timeout lagi ya. Lalu mari kita lihat apa hasilnya. Ini server seperti apa yang sini. Nah, ini selalu mengirimkan data. Ini LED-nya berkedipnya setiap 5,5 milisecond. Ini abaikan aja kalau ada nolnya ini. Kalau mau dibersihkan ya kita ubah-ubah lagi datanya. Tapi kurang lebih konsepnya seperti itu, konsepnya interrupt. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Komen kalau ada yang ingin ditanyakan atau kritik atau saran. Share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi biar selalu update dengan video-video yang ada di channel ini. Sekian dan terima kasih.